Assalamualaikum, kami dari Duos Abang, channel kita yang paling wow. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Ya. Kita masih diberi kesempatan. Betul. Bang, umur panjang, kesehatan. Ya. Sehingga kita dapat memberikan konten-konten edukasi atau Betul, Bang. untuk para sahabat Duos Abang. Ya. Semoga dengan konten-konten ini bermanfaat untuk sahabat Duos Abang semuanya. Ya, terutama keseluruhannya ya kan. Ya. Rakyat Indonesia ya, Bang ya. Ya. Semoga konten ini menjadi jariah buat kita semua. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang kita bahas tentang pembelajaran ini kemarin nih, Bang. Ya, masih pembahasan yang kemarin ya. Iya, Lalu, dengan Ustadz Agung ya kan. Ya. Kemarin kita bahas tentang ini, Bang, apa? Dari mana datangnya syaiton? Iya, Ya kan? pertama udah marah, Terus cinta dunia. betul. Terus apa lagi, Bang? Kikir. Kikir. Nah, nggak tahu nih kali ini apa nih? Iya, sebelum kita tanya tentang apa, kita sapa dulu, Bang. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hadir. Siap. Koir. Iya. Yang penting sehat, kantongnya sehat, pikirannya sehat. Amin. Itu bahagia banget, Ustaz. Bahagia banget. 2 apa 1? 3. 3. Masya Allah banyak ya. Iya. Nih hari ini nih Ustadz Agung nih kayaknya lebih fresh, Bang. Iya, benar. Lebih Pokoknya lebih wow lah. lebih ihwal ya pokoknya ya. Setiap hari dia selalu fresh, Bang. Ya. Ini Ustadz nih. Kemarin kita pembahasannya tentang masih dari mana datangnya syaitan, Ustadz ya. Waktu itu kita pembelajarannya yang pertama itu marah ya. Terus cinta dunia sama kikir. Nah, untuk hari ini apa nih Ustadz yang mau dibahas? Insya Allah kita akan bahas tentang sombong, Bang. Sombong. Itu masih ada kaitannya sama ruqyah? Masih ya. Karena itu kan salah satu penyakit hati, Bang. Karena banyak beberapa ketika kita menangani seseorang, dia masih ada hati yang sombong, itu susah, Bang, jadi sembuhnya agak lama, Bang. Oh gitu ya. Karena dia tidak meyakini ayat-ayat Quran, ya kan, sombong kan. Iya. Dan dia juga ibaratnya salah satunya kan sifat sombong itu kan yang telah dilakukan oleh iblis, Bang. Benar nggak, Bang? Betul. Iya. Iblis itu kenapa dia turun dari surga, Bang? Karena sombong. Aba wastakbar. Dia nggak mau sujud sama Nabi Adam. Dia melanggar perintah Allah. Nggak mau sujud dia sama Nabi Adam. Sombong ya Ustadz ya? Sombong. Kira-kira abang sombong nggak, Bang? Enggak. Insya Allah enggak. Kita tahu sombong atau enggak harus tahu definisinya, Bang. Oh gitu. Oh, gimana tuh? Gimana? Sebelumnya belum pembukaan nih Ustadznya nih. Iya, Ustaz. Ya kan? Kita bukan dia. Iya. Jadi biar lebih afdol. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat menghirup udara yang segar, Bang. Hidup yang segar sekali. Dimana kita bisa melakukan aktivitas ibadah kita dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, Bang. Kalau Allah nggak memberikan kita bisa bernafas, bisa bergerak, kita bisa beribadah nggak, Bang? Enggak. Nikmat nggak, Bang? Enggak. Coba gerak, Bang, tangannya, Bang. Tuh, nikmat nggak, Bang? Nikmat. Coba kalau nggak sakit. Kalau kita nanti nggak bisa digerakin tangan kita, Enggak nikmat. Iya. Nauzubillah min dzalik. Dan kita juga nggak bisa memberikan ini, Bang, dakwah-dakwahnya di sahabat Duos Abang ya, Bang. Iya, betul. Gitu ya, Bang ya. Benar. Makanya butuhnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah kita akan membahas dari mana datangnya setan, yaitu akan kita bahas tentang sombong, Bang. Makanya kita harus tahu, Bang, definisi sombong, Bang, supaya kita tahu apakah yang bajunya baru atau celana baru, misalnya kita jalan di depan teman kita sombong, Bang. Iya. Kan kita nggak tahu itu sombong atau enggak ya. Jadi kita harus tahu artinya dulu nih, Bang. Makanya kata Rasulullah SAW,
Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, Bang. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia, Bang. Merendahkan manusia. Makanya iblis kenapa disebut sombong? Karena dia pertama menolak kebenaran. Nggak mau sujud sama Nabi Adam. Bukan sebenarnya bukan sujudnya, Bang. Itu yang perintahnya Allahnya, Bang. Bukan masalah sujud sebenarnya. Terus yang kedua adalah merendahkan manusia. Dia merendahkan Nabi Adam enggak? Iya. Dia bilang apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam, ya Allah. Saya diciptakan api, Nabi Adam cuma tanah doang. Dia merendahkan. Nah, itulah definisinya sombong, Bang. Jangan sampai setan bisa masuk dalam sifat-sifat yang ada dalam diri kita, sombong, Bang. Begitu, Bang. Supaya kita tahu, oh ternyata ini kita belum sombong. Maksudnya kita nggak sombong. Iya. Jadi ada ibaratnya arti itu membuat kita tahu apakah kita sombong atau enggak. Iya. Istilahnya definisinya. Iya, definisinya artinya. Makanya ketika kita berjalan di muka bumi Allah itu jangan pernah membangga-banggakan diri, Bang. Iya. Misalnya pakai jam, pakai cincin, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan, itu berapa? Iya. Pakai gaya-gaya gitu. Karena kan kadang-kadang ibu-ibu kalau jalan-jalan tuh kan suka pakai gelang tuh, pakai inang. Wah, habis itu dia ngebangga-banggain dirinya. Misalnya gini, Ustadz, mobil gue mahal nih, jangan pegang, gitu ya. Itu sombong. Kalau pamer itu termasuk sombong, Ustadz? Salah satunya ngebanggain dirinya juga. Lah pamer bukannya ria, Ustadz? Dia pengen dilihat. Oh, pengen dilihat. Jadi dia ngebanggain diri ujungnya. Kalau sombong itu kan yang tadi definisinya. Makanya ngeri, Bang. Karena sombong itu kan termasuk salah satu dosa. Iya, benar. Semakin kita melakukan sombong, bisa jadi nanti kita dimanain sama Allah, Bang. Iya. Iblis aja dari surga ke bumi. Ya kan, turun ke bumi kan. Iya. Kalau kita gimana? Nggak mungkin diturunin ke surga kan? Atau ke atas lagi, nggak mungkin. Iya, betul. Nauzubillah dzalik, Bang. Makanya salah satu sifat sombong itu yang nggak akan masuk surga, Bang. Walaupun sebiji zarah, Bang. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebiji zarah, Bang. Iya. Walaupun kecil itu, Bang. Jangan pernah merendahkan manusia, jangan pernah menolak kebenaran. Walaupun yang ngasih tahu itu dia misalnya tukang mabok, Bang. Ada tukang mabok datang dibilangin, "Dek, jangan lupa sholat 5 waktu ya." Kira-kira kita ikutin apa enggak? Nah, kadang-kadang kita ngomong begini, ente aja mabok mulu nyuruh orang sholat, gitu kan? Iya. Padahal kita jangan melihat dari bentuknya, dari orangnya ya, tapi apa yang dikatakannya, gitu, Bang. Jangan ngelihat orangnya, tapi ngelihat apa yang dikatakannya, Bang. Gitu, Bang. Jangan pernah merendahkan manusia, jangan pernah kita menolak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut sombong, Bang. Iya. Gitu, Bang. Makanya kita kalau jalan di muka bumi Allah itu nggak boleh sombong ya, Bang ya. Iya, benar-benar. Makanya Allah tegaskan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berbangga-bangga diri, berbuat sombong ketika berjalan di muka bumi Allah. Padahal yang punya bumi siapa? Allah. Tapi masih sombong. Padahal mobil baru cuma punya 2 ya. Iya. Motor cuma 1. Iya. Yang itu aja ibaratnya masih sombong ya, Bang. Apalagi udah punya banyak ya, Bang. Yang banyak aja nggak boleh, apalagi yang sedikit ya, Bang. Betul. Sedikit sombong lagi, miskin sombong lagi ya. Ada, Bang, gitu. Ada. Banyak punya uang sombong lagi. Iya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong, Bang. Amin. Kita mah nggak sombong, Bang. Cuma cuman pengen nunjukin. Gua nih. Maksudnya nunjukin kalau dos abang bisa sukses. Itu termasuk sombong nggak? Intinya istilahnya kita buat akang. Jadi buat motivasi buat yang lain. Nah, itu kan ibaratnya dakwah. Dakwah ya sih. Yang penting jangan ada sifat sombong. Ketika kita udah ratingnya naik, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan rendahin. Lu mah baru 1000 subscribe-nya misalnya. Oh iya. Gitu. Kalau kita udah juta-jutaan gitu misalnya. Gitu. Jangan, nggak boleh mamer. Lu baru 1000 dos abang nih. Iya. Sama. Masya Allah.
Terus lanjut Ustaz. Lanjut ya. Ya. Masya Allah. Jadi kita tuh suka ngelihat nggak ada orang sombong itu terhadap jabatannya bang? Ada. Sombong terhadap ilmunya bang. Ada. Banyak. Sombong terhadap hartanya bang. Banyak. Banyak. Itu yang pernah terjadi di masa yang lalu bang. Seperti apa? Korun bang. Sombong dengan apa? Hartanya. Fir'aun sombong dengan apa? Jabatannya, kekuasaannya. Yang ketiga Haman. Dia itu kan yang ibaratnya sebagai tangan kanannya Fir'aun bang. Iya. Ya Masya Allah pinternya Masya Allah bang. Yang buat piramida itu kan dia bang, Fir'aun yang Nurul itu. Masya Allah kan. Nah ketika tiga itu dia sombong, sebenarnya ilmu, harta, jabatan itu bisa membuat dia bisa masuk surga bang. Tapi ketika dengan ilmunya, hartanya, dengan kekuasaannya, itu jabatannya, tapi berlaku sombong, maka Allah seret ke neraka. Nauzubillah min zalik. Seperti siapa? Fir'aun, Haman, siapa? Korun. Ya akhirnya masuk surga nggak? Enggak. Itulah contoh di mana ketika kita punya sifat sombong maka habis semuanya bang. Walaupun punya ilmu banyak, harta banyak, punya jabatan banyak bang. Gitu bang. Kalau bisa ngerendah ya. Iya. Jangan ngerendah diri. Oh nggak kita boleh. rendah hati. Oh rendah hati. Ya merendahkan. Bedanya apa? Ngerendah diri sama ngerendah hati Ustaz? Ente merendahkan diri ente sendiri nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, tapi kalau rendahin diri ente di hadapan Allah boleh. Boleh ya. Merendahkan hati di Allah boleh. Tapi nggak boleh merendahkan ibaratnya hati orang. Iya. Ngeremehin lah ya. Ya ngeremehin. Nggak boleh. Tapi kalau di depan Allah boleh. Misalnya kita banyak istighfar, boleh. Kan kita ibaratnya, ya Allah saya ini yang banyak dosanya, boleh kan merendah? Boleh. Karena dia menciptakan kita. Iya. Boleh. Tapi kalau di hadapan manusia nggak boleh. Gitu ya. Iya. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 26 bang, Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Jadi sebenarnya ketika orang itu punya jabatan, itu atas kehendak Allah bang. Betul. Dan ketika kita nggak mendapatkan jabatan, jangan pernah melakukan cara yang nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Jangan korupsi, bisa naik jabatan. Gitu. Jangan, karena Allah sudah memberikan takaran-takarannya kepada orang-orang itu. Dan ada ujiannya juga. Jadi gampang ketika Allah mau memuliakan manusia, gampang. Dan Allah gampang menghinakan manusia bang. Tiba-tiba baru jabatan naik, korupsi bang. Allah buka atau Allah hinain. Gampang nggak bang? Gampang. Lalu dilanjutkan oleh Allah, engkau muliakan orang yang engkau hendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Dia dikal khair, tangan Allah. Maksudnya apa? Allah maha kuasa bang. Mau nanti gampang Allah hinain, mau besoknya lagi Allah muliakan gampang bang. Dalam sekejap apapun gampang bang. Jadi jangan pernah kita merasa sombong ketika punya ilmu, punya harta, punya jabatan. Gampang Allah hinakan, gampang Allah muliakan. Jadi jangan pernah melakukan sifat sombong. Karena Allah di atas raja segala raja. Allahumma malikal mulk. Allah lah yang mempunyai dari segala yang mempunyai. Kita punya harta, tapi Allah lebih mempunyai harta yang lebih banyak. Apa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi bang. Kira-kira kalau punya langit sama bumi, yang punya mobil baru 3, apa yang harus sombongin? Iyalah. Nggak ada apa-apa. Rumah punya 10, apa yang disombongin? Allah punya langit dan bumi bang. Kalau misalnya kita masih sombong, berarti tandanya kita mengikuti sifat-sifatnya syaitan. Nauzubillah. Berarti manusia doang ya, tapi hatinya seperti sifatnya syaitan. Jangan sampai seperti itu bang kita. Nauzubillah min dzalik. Nih kata Rasulullah dijelaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Masyaallah. Tidaklah seorang merendahkan hatinya melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Semakin kita merendahkan hati kita, tawadhu kepada Allah, kepada manusia, maka nanti Allah akan tingkatkan derajat kita. Ditaikin derajatnya ya. Tapi kalau kita makin sombong nanti Allah hinain, Bang. Seperti siapa? Fir'aun, wa Haman, wa Qarun. Jadi ada pembalasannya ya kan Ustaz. Setiap manusia melakukan kebaikan, Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, cepat atau lambatnya. Begitu, Bang. Maka hati-hatilah dan waspadalah dengan sifat-sifat yang masuk ke dalam jiwa kita, yaitu sifat Setan adalah sombong. Dan sifat sombong ini kadang kita juga nggak sadar ya Ustaz. Bener, kadang-kadang suka merendahkan manusia, kadang-kadang kita meremehkan manusia, kan gitu. Kadang yang dia mempunyai jabatan atau harta yang lebih itu juga bisa sombong Ustaz ya kan? Dianya itu sebenarnya lebih berat. Iya. Makanya nanti kalau kita udah ibaratnya 2 abang itu udah berjuta-juta subscribe-nya, itu sifat sombong mungkin bisa ada, Bang. Hati-hati, Bang. Iya. Bener. Ini saya memperingatkan aja. Iya. Tiba-tiba udah 1 juta, 2 juta, tiba-tiba udah nggak mau beda lagi lah gayanya. Masya Allah. Udah punya mobil sedikit, nggak mau negur lagi. Enggak lah, nggak gitulah. Itu, Bang. Ya sebentar, Bang, ini apa? Kenyataan. Iya. Makanya kita belajar Bang, supaya selalu istiqomah di jalan Iya. Allah. Ya, kan? Sabar. Itu. Iya. Jadi gunain hartanya itu yang buat bermanfaat ya kan? Itu. Iya. Berarti sifat sombong ini benar-benar dosa yang sangat besar. Betul. Ya. Iya. Yang kan aja setan aja sombong sampai diturunin ke bumi. Betul. Apalagi manusia. Iya. Ayo mau kemana coba? Jadi ibaratnya Allah gini Ustadz ya. Dia bisa memberikan kekayaan dan dia bisa memberikan kemiskinan, ya kan? Istilahnya tuh kaya, nanti kalau ketika lo diujinya nggak lolos gitu ya. Nggak lolos ya. Allah Hinain lagi, dibalikin lagi jadi miskin lagi ya, gitu ya. Jadi semua itu titipan Ustadz ya. Gitu. Titipan. Betul. Istri, harta, anak titipan ya. Ya. Berarti kalau misalnya ada orang nitipin istrinya ke kita, titipan. Jangan. Itu beda lagi. Oh, itu beda lagi ya. Bahaya itu. Bahaya ya Ustadz. Kita dititipin golok kok. Itu beda lagi Ustadz ya. Selanjutnya apa yang mau dibahas Ustadz? Insya Allah sih itu aja yang bisa kita Itu aja bahas ya. ya. Iya. Jadi supaya sahabat tahu intinya dari maksud sombong itu. Iya. Itu pembelajaran yang sangat luar biasa Bang. Jadi sombong itu sebenarnya emang benar-benar yang paling berbahaya ya kan? Benar. Gitu. Itu tipu daya setan juga kan? Gitu. Ketika kita lagi di atas tapi kita lupa di saat di bawahnya ini, itu setan itu bisa merasuki kita Ustaz ya, dengan cara apa? Sombong itu ya kan? Gitu. Jangan baru kita punya sedikit tapi udah sombong, itu nauzubillah ya kan Bang. Punya Mercy sedikit nggak mau negur lagi. Betul. Gitu. Punya mobil, ada temennya lewat nggak mau nyapa, nggak mau negur gitu ya. Nggak mau negur, masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang istiqomah dan menjadi orang-orang yang tidak sombong, tidak lupa diri ya kan Bang. Lalu merendahkan hati. Betul. Kita. Semoga 2 abang ini tidak lupa ya kan, gitu. Dengan apa yang pernah dilakukannya. Betul. Gitu. Iya, insya Allah mudah-mudahan kita selalu ingat masa lalu ya kan. Ya, dari mana kita berasal. Betul. Ya. Dan kita insya Allah nggak pernah lupa sama Ustadz Agung. Ya kan? Itu pasti, Bang. Yang memberi pelajaran kita nih Bang berharga. Kalau kita nggak tahu kayak gini-gini nih semua sahabat dosa Bang, iya, benar. Nggak bakalan tahu kan. Benar. Ya kan. Sedikit ilmu yang bermanfaat itu akan lebih berharga Bang, daripada ketimbang nggak tahu sama sekali. Iya, tuh ya kan. Gitu. Jadi ini pembelajaran buat semua sahabat doa abang ya kan. Pembelajaran yang sangat berharga. Betul. Ya, semangat untuk menghindari dari sifat sombong yang mungkin yang lalu-lalu pernah tersirat ya. Iya. Khilaf. Banyak tobat sekarang. Kita ubah diri di tahun yang baru ini. Iya. Ya kan? Kita songsong. Insya Allah beberapa bulan lagi kita mau Ramadan Bang. Sekitar 2 bulan lagi ya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Pokoknya
lebih gebrakan lagi dari Iya. dosa abang, ya Kita, kan. Semoga kita selalu diberi kesehatan bang, Betul, amin. umur Amin. panjang Umur bang, panjang, utama sehat, umur panjang, Iya. duitnya banyak, Kantongnya banyak nggak? kantongnya tebel. Kantongnya tebal. Iya, Tebal apa ini, kertas Bang? mulu isinya ya. Utang. Iya, Ustaz ya. Bon utang. Ini mau ingetin juga semua sahabat Ya, bang. untuk yang mau rukyah, Ya. ada gangguan atau apa keluhan silakan komentar di bawah ini. Nah, nanti yang rukyah langsung Ustadz Agung yang Iya. tanganin. Iya. Abang. Bukan. Doa sabang belum siap. Nanti rekomendasi oleh Ustadz Agung ya. Iya. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan tinggal di komentar. Ya. Ya nanti kita bakal tulis di deskripsi ya. Ya. Pokoknya terima kasih untuk semua sahabat doa sabang yang Ya. telah mendukung kita. Ya, jangan lupa Subscribe, like, komen, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir.